Oke, selamat pagi Ontelis dan Ontelista yang ada di Indonesia. Hari ini saya bertamu di kediaman Bapak Dedi. Nah, kalau menurut saya di segmen ini ya gitu ya, kita ngobrolin tentang Ontelis lebih dekat. Sangat berpengaruh dalam kehidupan saya belajar sepeda ontel, teman-teman. Nah, saya teringat di tahun 2006 beliau itu rajin nge-SMS untuk segala event. Ya, jadi itu teman-teman yang membuat saya semakin cinta ontel. Itu tahun 2006 waktu kita ngumpul di Taman Bungkul, saya ingat banget. Setiap namanya belum FB, belum FB, belum WA ya Pak ya. Jadi beliau ini adalah pematik semangat saya untuk belajar ontel tahun 2006 teman-teman. Jadi 2006 itu beliau rajin SMS ke semua paguyuban yang ada di Jawa Timur. Betul. Jadi semua paguyuban yang di Jawa Timur itu zaman dulu di SMS ini event ini tanggal sekian jam sekian. Betul ya Pak ya? Betul. Itu luar biasa teman-teman. Nah, kita akan ngobrol lebih jauh dengan beliau. Aktivitasnya selama pandemi ini seperti apa, terus kemudian kegiatan-kegiatannya seperti apa gitu ya. Kita akan ngobrol lebih jauh dengan Pak Dedi. Nah, selamat siang Pak. Selamat siang. Selamat siang. Oke, Pak. Sambil jahit ya. Sambil jahit teman-teman. Nah, kalau teman-teman tahu juga di belakang-belakang ini adalah karya-karya beliau. Jadi beliau ini sedang menekuni pembuatan berbahan kulit teman-teman. Jadi termasuk perlengkapan ontel, perlengkapan renaktor, dan juga beberapa aksesoris yang lain ya Pak ya, betul ya. Nanti kita akan coba tanya tentang detail-detail apa saja yang dibuat oleh beliau. Pak, boleh tahu selama pandemi ini aktivitasnya apa aja sih Pak? Untuk pandemi ini ya 4M saya itu. Apa itu Mbak Ban? Ngibadah, jahit, ngontel, ngenmek. Oh, ngenmek, pakai motor ngenmek ya. Ya pokoknya dibikin enjoy aja. Pokoknya dibuat enjoy ya. Oke. Tetap hati pikiran senang bahagia, insya Allah imun akan terjaga. Ya, Yang betul. penting itu ya sekarang ini ya, yang penting badan sehat dulu. Badan sehat ya Pak ya. Insya Allah berkarya juga sudah diberikan jalan seperti ya, dijalani dengan senang bahagia. Dijalani dengan senang bahagia. Oke. Pak, kalau boleh tahu, dulu kalau saya melihat juga cukup luar biasa. Apa sih Pak yang menjadi motivasinya Bapak zaman dulu untuk menggiatkan kegiatan ontel di seluruh Jawa Timur ini, Pak? Pertama karena memang senang. Senang ya? Karena kalau udah senang itu nggak ono regone ya. Kan. Kalau senang ya apapun dilakukan, yang penting kita pertama senang sepedaan. Senang sepedaan ya. Dari sini kita mendapatkan teman, bersilaturahmi, punya saudara di mana-mana. Itu yang dasar-dasarnya cuman bersepeda dan bersilaturahim, itu aja. Itu aja ya dulu dasarnya. Oke. Nggak ada tendensi atau yang lain, ya ada. Yang penting tetap bersepeda, olahraga, bersilaturahim, itu aja. Betul. Secara pengalaman beliau ini luar biasa teman-teman di organisasi sepeda tua. Beliau menjabat sebagai ketua Kosti Jatim ya Pak ya, betul ya? Iya, 2 kali. 2 kali. Terus kemudian menjabat juga sebagai ketua harian di pusat. Betul. Tapi sudah pensiun. Tapi sekarang sudah pensiun teman-teman ya. Tapi tetap suka ontel ya Pak ya. Oh, itu sudah mendasar. Oh, udah mendasar ya beliau. Saya ontel mulai tahun 91 ya. Nah, itu teman-teman. Beliau ini ngontel tahun 91. Pak, zaman dulu itu seperti apa sih Pak perkembangannya ontel zaman dulu gitu? Kalau Bapak ingat-ingat tahun 91. Dibuka aja enggak ada ya. Boleh, saya sudah tes. Teman-teman, nanti saya sertakan juga hasil tes saya. Jadi teman-teman bisa tahu bahwa saya dan Pak Dedi sudah mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan tes terlebih dahulu sebelum wawancara ini. Gitu ya Pak ya? Oke. Gimana Pak? Zaman dulu itu ontel itu kayak gimana sih Pak? Kalau boleh tahu. Kalau zaman dulu ontel ya memang masih sepi, belum seramai sekarang, belum serius sekarang. Jadi ya ada pun juga beberapa, dan awal-awal sepeda juga bukan warna-warna gini, masih warna besi karat itu? Enggak, warna-warni Benetton. Jadi gitu? cat kuning, biru, merah. Jadi belum ada pemikiran original, masih banyak. Yang penting bersepeda. Yang penting bersepeda dan kelihatan wah. Oh gitu. Jreng. Zaman dulu seperti itu ya. Jadi ya saya sempat mengalami, jadi saya punya 2 sepeda, saya cat kuning sama hijau. Kuning sama hijau. Jadi ya yang penting senang, kelihatan Benetton lah gitu. Jadi ya pokoknya senang itu aja. Tapi setelah
beberapa tahun kemudian baru kembali ke selera asal. Baru kembali ke selera asal. Itu Ya? mungkin sekitar tahun 2000-an mungkin ya. Udah 2000-an ya. udah kembali mungkin sebelum 2000 juga ya. Kembali ke selera aslinya. Selera aslinya. Jadi yang warna-warni pun sekarang udah enggak ada ya. Awal-awal dulu seperti itu. Kalau boleh tahu Pak, sepeda pertamanya Bapak itu apa sih Pak? Dulu saya punya fiskal. Fiskal ya. Oke. Sekarang udah berganti ya, udah yang saya cat itu udah ini ya, udah berganti ya. Ganti sekarang yang sering saya pakai hardtop. Hardtop ini ya. Ada 4 di gudang sebelah. Di gudang sebelah. Pak, kalau boleh tahu, kalau teman-teman lihat, beliau ini adalah inspirasi saya untuk berpakaian unik di dalam bersepeda ontel teman-teman. Saya ingat sekali kostumnya beliau pertama itu pakai baju perjuangan topi polka, betul ya Pak ya? Itu tahun berapa ya Pak ya? Pertama ya. Terus pertama kemudian ganti itu, zero betul. gitu ya. Betul ya. Kalau itu setahun 94 95 mungkin. Pakai baju perjuangan itu ya, topi pakai polka ya. Itu masih zaman rame-ramenya funback. Zaman rame-ramenya funback ya. Belum ada event khusus ondel. Jadi kan kita sering ngikutin funback ya. Pasti itu ya Pak ya. Pakai busana Tempo dulu, tapi ya memang seadanya dulu. Pokoknya yang penting jadul, belum aksesoris lengkap-lengkap ya belum. Dan kalau saya tahu, zaman dulu juga nggak serami itu ya Pak, orang pakai baju dengan seperti itu ya. Memang belum rame dan mungkin juga masih izin gitu orang. Masih izin. Jadi mau pakai pakaian itu masih sungkan, masih kayak aneh gitu ya bedanya. Maksudnya masih kurang. Nah kemudian berganti ke kostum zero, betul ya? Zero kok zero? Kalau zero kan nol ya teman zero. Sempat untuk ikut funback juga ya tahun sebelum 2000 pokoknya. Itu ya. Iya untuk kembali lagi kostum untuk ekspresi dan untuk menambah rasa seneng aja. Jadi kita kumpul-kumpul juga seneng gitu. Kalau seneng ya. Ya yang dicari apa kalau bersepeda itu kalau nggak bersilaturahmi dan rasa seneng gitu aja. Betul. Jadi cukup luar biasa lah waktu itu. Saya ngelihat ya teman-teman ini waktu itu gunain kostum Zoro itu saya dalam hati gini, wih, itu jujur pertama saya belajar ontel gak kepikiran Pak, ngontel pakai kostum Zoro itu saya nggak kepikiran ya, saya jujur nggak kepikiran. Nah terus kemudian tidak lama berganti dengan kostum Jepangan, betul ya Pak ya? Dan itu identik teman-teman. Jadi kalau di mana-mana ketemu Pak Dedi ini pasti dengan kacamatanya bulat, baju hijau. Terus kemudian hijau coklat, topi Jepang dengan tutup kaki yang tinggi, betul ya Pak ya. Itu kostum yang unik. Inspirasinya dari mana sih Pak? Zaman dulu kok bisa kepikiran langsung buat seperti itu? Sepeda jadul kan sepeda zaman perjuangan. Betul. Jadi pakaian memang kita harus menyesuaikan dan juga kita lihat referensi dari zaman-zaman dulu. Jadi gitu ya nggak sekedar pakai, jadi ya lihat pakaian-pakaian perjuangan seperti apa modelnya. Jadi ya kita contoh, kita tiru. Oke. Kita paskan dengan nuansa sepedanya. Jadi kalau kita keliling dengan pakaian dengan ondel dan pakaian perjuangan, ya kan kelihatan lebih asik. Nilai plusnya sepeda. Dan unik banget tuh teman-teman. Sama teman-teman ontel saya yang di daerah Gresik sana, pertama kali lihat Pak Dedi gini, beliau kayak orang Jepang asli ya gitu ya, karena memang kulitnya putih, terus tadi gitu face wajahnya mirip gitu teman-teman. Itu unik banget. Nah, kalau boleh tahu Pak, kalau tadi ngomongin tentang baju dan sebagainya, ada kesulitan nggak sih Pak untuk dapetin ornamen-ornamen renaktor lah seperti itu Pak? Kalau dulu memang ada kawan dari Malang yang sempat menyediakan, ya memang terbatas. Dan kebanyakan juga barang-barang jadul bekas-bekas TNI juga di Lowaan Malang juga masih ada. Oh gitu ya. Dan itu masih dijual bebas ya Pak ya? Berarti zaman dulu ya? Zaman dulu, sebelum rame-rame sekarang. Sebelum rame sosial media teman-teman ya. Tapi sekarang setelah zaman-zaman begitu rame ini dan juga teman-teman kalau yang setelah saya juga pakai pakaian Jepang, pakai dengan propertinya. Betul. Itu dulu teman-teman yang khususnya teman-teman Jakarta itu mesti import. Jadi untuk datangnya dari luar. Pos atau juga sarung pistol yang menyesuaikan dengan pakaiannya. Okay. Itu harus import. Makanya dari situlah ada ide inspirasi.
coba dibuat bikin. Dibuat bikin itu. Alhamdulillah saya bisa bikin. Wow. Dan mirip-mirip dengan Aslinya. orinya ya, dan Gitu ya. dan memang kalau di Renaktor kita bikin properti pun harus mendekati aslinya. Mendekati Jadi, aslinya. nggak sekedar bikin. Jadi agar kita beri impresi pun juga sesuai dengan masanya. Jadi bukan sekedar bikin nanti kita pakai pakaian Jepang terus Peralatannya dari negara lain gitu ya. US, pakai Inggris nggak pas. Makanya itu tetap harus pakaian yang kita pakai dengan propertinya harus match sesuai dengan masanya. Makanya itu saya berusaha browsing di internet, model-modelnya seperti ini, akhirnya saya bikin. Dibuat ya Pak ya. Saya bikin, saya pakai, wah sudah saya jadi manekin berjalan. Jadi manekin berjalan. Ya, saya memang itu memposisikan diri sebagai manekin berjalan dan marketing juga. Betul. Udah pakai full set, pakai bawa pedang gitu ya. Pokoknya setiap event model keliling muter sambil bawa motret. Iya betul teman-teman. Sambil motret ya sambil promo. Manekin berjalannya beraksi. Marketing yang luar biasa ya teman-teman. Nah, saya tertarik dengan nama Deddy Kopral Pak. Nah, inspirasinya dari mana sih Pak ngomongin tentang Kopral ini Pak? Kopral itu juga merupakan suatu keberuntungan bagi saya. Kayak nama hoki gitu ya Pak ya. Dulu juga banyak omong, terus Kopral terus. Itu Kopral saya memang sudah kontrak mati Kopral abadi kok. Itu zaman kuliah dulu. Gitu ya. Zaman kuliah. Oh, berarti nama itu udah dari zaman kuliah. Ya, kan saya suka potongan cepat. Oh, gitu. Dan kalau sudah potongan cepat rasanya enak, enggak gerah isi gitu. Jadi hampir 2-3 minggu sekali saya udah potongan cepat. Udah dicepak ya. Oke. Gondrong dikit rasanya risih, akhirnya cepat. Ya itu akhirnya teman-teman gue bilang, ya sudah terbawa sampai sekarang. Ya, jadi kalau di Facebook saya pakai Deddy Kopral Ristianto. Iya. Dan alhamdulillah nama itu juga menjadi nama hoki bagi saya. Nama hoki ya Pak ya. Jujur saya lebih gampang dikenal juga. Saya mikirnya nama Deddy Kopral itu muncul setelah bersepeda gitu ya. Setelah bersepeda aktif, terus kemudian suka pakai baju Renaktor, akhirnya berganti nama Kopral. Ternyata enggak ya teman-teman, ya udah dari lama beliau punya julukan Kopral itu ya. Nah, kita ngobrolin tentang ini Pak, tentang kerajinan letter yang Bapak buat ini. Nah, sejak kapan sih Pak mau buat hasil karya seperti ini? Saya sudah fokus di kerajinan ini mulai 2011 setelah resign kantor. 2011 ya? Berarti kalau dari sekarang sudah 10 tahun ya? Kurang lebih 10 tahun. Dulu saya memang kalau properti saya masih ngesup karena masih di kantor, belum bisa bikin sendiri, ngesup di teman tanggulangin. Tapi kadang memang kurang sesuai antara hati pikiran dan modelnya kok pas. Jadi ya. Akhirnya setelah saya putuskan resign, ketemulah jalannya di sini. Saya mencoba bikin properti yang sesuai masanya. Dan alhamdulillah juga gayung bersambut teman-teman setelah saya pakai sebagai manekin berjalan keliling kalau setiap event ondel, itu teman-teman lihat kok bagus pesan di mana, kartu nama bicara baru. Oke, luar biasa. Dan dulu juga waktunya babat alas ya, kalau setiap event saya mesti bawa paling nggak 3 koli. Itu betul. Jadi saya beliau ke Bandung itu baraannya banyak. Ya itu namanya babat alas dan perjuangan itu namanya. Betul. Jadi kemana-mana ya itu 3 ya kerdus ya tas ransel apa ya, namanya juga orang seneng dan kita bersepeda bersilaturahim ketemu teman-teman ya, kalau punya dagangan kalau laku ya alhamdulillah, kalau enggak ya harus langsung Gusti Allah yang ngatur. Itu aja. Yang penting seneng ketemu teman-teman silaturahim itulah. Oke. Jadi luar biasa Pak. Yang paling susah menurut Bapak ini buat apa sih Pak? Kalau menurut Bapak yang paling susah? Paling susah dulu itu bikin sarung pistol Jerman. Sarung pistol Jerman ya. Sarung pistol Jerman itulah mungkin salah satu masterpiece saya karena memang modelnya ribet. Yang ada kayak tutup itu ya, betul ya. Masih ada contohnya, saya ambil dulu ya. Oke. Oh, modelnya seperti ini ya Pak ya. Ini salah satu masterpiece-nya ya. Oke. Rumit ya. Oke, teman-teman, ini adalah salah satu bentuk yang buatan Pak Deddy gitu ya. Dengan modelnya menurut saya sih cukup susah karena ini modelnya nekuk-nekuk seperti ini ya Pak ya. Di press ya. Betul. Dan ini adalah
sarung pistol untuk Luger Jerman. Luger Jerman. Modelnya seperti ini ya, pistolnya ya. Dan Oke. kebetulan saya nemu ini di Gelitian. Oh ini. Jadi dengan nemu ini saya akhirnya bisa buat holsternya. Kalau nggak punya pistolnya, unitnya, pasti bakalan susah. untuk betul, mencari holster yang mengukur Ya, holster yang presisi. ya. Dan ini apakah airsoft gun, Pak? Bukan ya kayak gini? Spring. Oh, spring airsoft Ya. gun ya. Oke. Dan ini dimasukkan di sini ya, Pak ya? Modelnya seperti ini kan? Ini Oh. belum saya selesaikan. Oh, modelnya seperti ini ya. Memang ribet. Memang ini adalah masterpiece saya. Masterpiece-nya ya. Karena yang paling ribet di sini. Masterpiece-nya seperti ini, teman-teman. Nah, kalau dilihat, Pak, kesusahannya buat seperti ini kira-kira diselesaikan dalam berapa hari sih, Pak? Kalau Bapak buat kayak gini biasanya? Saya taruh di sini, Pak, Satu ya. minggu 10 harian. 1 minggu 10 hari. 1 minggu 10 harian. Berarti hampir menyentuh 2 minggu ya sebetulnya ya. Ya, kalau nge-track ya ambil semingguan. Semingguan lah ya. Oke. Itu pun juga oke. kalau nggak antri kerjaan, tapi kalau antri kerjaan bisa 2 minggu. Ya malu semua handmade. Iya, Jadi, iya, kita iya, jahitnya juga jahit tangan seperti ini. Maaf, saya sambil Iya, jahit. iya. Ini. Iya. Loh, Pak, kalau boleh tahu, kalau bahan-bahan seperti ini selalu ready ya berarti ya? Atau mungkin agak susah nyarinya atau gimana? Di Surabaya ada juga tokonya di Keramat Gantung. Tapi ya kadang bahannya juga kadang ada yang nggak sesuai dengan harapan. Jadi ya masa online dari Magetan. Jadi Oh. Magetan langsung Dikirim untuk contoh, terus baru itu dikerjakan. cocok. Baru. Oh, gitu ya. Gitu. Dulu awal-awal saya nggak berani kalau beli online karena saya untuk produk-produk ini saya harus pegang, merasakan kaku lenturnya karena memang harus disesuaikan kebutuhan. Betul. Tapi setelah saya coba, ada yang nawarin, oke lah coba dari IG, coba kirim, saya order 1, lalu cocok ya sudah, akhirnya berlanjut. Berlanjut akhirnya ya. Yang penting dicoba dulu pertama, nyoba 1 dulu, cocok ya sudah, akhirnya berlanjut. Oke. Sekarang Sampai sekarang jadinya langganan ya. online gitu di ya. Magetan terus. Online di Magetan terus. Kecuali kalau Magetan kosong ya, terpaksa mau nggak mau ya Keramat Gantung. Di kamar gantung ya. Seadanya bahan. Seadanya bahan. Kalau boleh tahu Pak, kayak gini dipasarkan terjauh Pak, customernya beliau jenengan sampai pundi Pak? Dulu kalau zamannya IG, zamannya Facebook, masih paling jauh Makassar. Paling jauh Makassar teman-teman ya. Paling Zamannya jauh, Facebook. Zamannya Facebook. Tapi alhamdulillah sekarang zamannya IG. Ya betul, zamannya IG. Zamannya Anak-anak IG. muda ya. Lebih luas lagi Lebih luas jangkauannya. lagi. Kalau untuk Indonesia sudah dari ujung Aceh sampai Papua. Timika, Sudah Halmahera, pernah. sudah. Dan beberapa kali juga ke Malaysia dan terakhir New Zealand sama Australia. Wow. New Zealand dan Australia teman-teman sudah diekspor ke sana. Jadi luar biasa sekali ya buatannya Bapak Dedi ini. Kalau saya melihat cukup unik ya teman-teman. Ada kalau di sini ada masker ini ya Pak ya. Ini dulu Pak. Ini apa Pak Memang namanya Pak? Ini plug doctor. Ini adalah masker burung waktu zaman wabah. Oh, Beberapa flu Spanyol yang itu ya. di Eropa. Di Eropa. Oh. Dulu waktu wabah Modelnya seperti ini. banyak orang-orang yang meninggal kena wabah Black Death kalau nggak salah. Iya. Akhirnya banyak mayat-mayat yang bergelimpangan di jalan menimbulkan bau busuk. Terus Dan akhirnya ini yang menggunakan pakai ini. maskernya ini. Jadi Wow. dalamnya ini nanti diberikan rempah-rempah wangi untuk menawar bau busuk, menghalangi bau busuk. Wow. Jadi seperti itu. Saya cukup penasaran dengan sumber inspirasinya Bapak sebetulnya. Ya, jadi buat seperti ini kalau bisa tahu dan menjelaskan lebih detail gitu ya. Tadi disebutkan ada rempah-rempahnya dan sebagainya. Itu sumbernya dari mana sih Ya, Pak? semua tetap dari Baca dari Wow. literatur. Tetap makanya dari kreasi ini tetap harus ada literasinya. Literasinya. Bikin nggak sekedar bikin. Sama seperti kalau ini sarung Ini sarung pistol Arisaka. Sebetulnya sih orinya dari plat besi. Tapi karena kalau plat besi memang ya. susah. Temen yang order, Mas bikinin dari kulit aja ya sudah, saya bikinin kulit. Jadi kemarin besoknya udah dikirim, saya bikinkan sarungnya ya nanti ini baru dijahit, nanti
dipotong, dipreskan, baru masuk Dipreskan. dibayar gitu. Oke. Dan teman-teman, kalau teman-teman tahu di koleksi di buatannya beliau itu ada selalu tulisannya adalah Dr. Creation ya Pak ya? DR Creation. DR Creation. Bukan Jadi, dokter. Bukan dokter. Saya kiranya DR itu dokter. nama saya Dedi Risdianto. Oh, jadi Risdianto, saya kira DR itu dokter. Orang-orang juga mengira DR Pak Dokter ya wes kan apa ya. DR Creation. Itu adalah inisial nama saya, Dedi Risdianto. Tapi kayaknya koperanya nggak saya masukkan. Kobranya nggak dimasukkan. Nah, selalu ada trademarknya seperti itu teman-teman di bagian ini contohnya gitu ya. Di bagian sarung pistol tadi, itu, di bagian ini juga ada. Nah, betul ya Pak ya. Ini Jadi, juga ada, ya. nah di sini juga ada gitu. Jadi kalau teman-teman ketemu dengan trademark itu, berarti itu adalah buatannya beliau. Nah Pak, terakhir kalau saya boleh tahu, kalau seperti ini Pak, teman-teman ini kan biasanya inginnya tahu alamatnya Pak gitu. Nah alamatnya Bapak ini di mana sih gitu, sehingga teman-teman semua ini nanti bisa tahu nih jujuknya langsung kemana, hubunginya langsung kemana gitu, Mabes 99 Kedung Doro Gang 9 nomor 9. 99 itu adalah Mabes 99 adalah Kedung Doro Gang 9 nomor 9. Oh, Surabaya, oke. Jawa Timur itu aja. Surabaya, Jawa Timur. Pokoknya ingat 99 ya itu Kedung Doro Gang 9 nomor 9. Oke, itu alamatnya beliau. Jadi kalau boleh nanti saya sertakan nomor teleponnya juga boleh ya Pak ya? Monggo. Boleh saya sertakan. Kalau juga di nomornya. IG ada DR Creation Indonesia ada. DR Creation Indonesia. Dedi_Kopral juga ada. Ada. Dua akun IG. Kalau FB juga ada DR Creation Surabaya. Oke, di alamat itu ya. Nah, kalau boleh tahu Pak, kisaran harga yang dibuat itu dari berapa sampai berapa sih Pak? Kita ngomongin itu ya. Nanti kalau teman-teman kepengen tahu sendiri harganya bisa hubungi ke Pak Dedi. Kita coba buat Oke. range-nya gitu ya. Teman-teman daripada nanti berpikir berapa ya gitu. Range-nya berapa sih Pak? Karena ini ya, namanya juga produk-produk handmade juga. Betul. Dari harga ya memang kadang ada yang ngomong cuk larang baru kembali lagi ya ini ada suatu karya kalau boleh bilang karya seni jadi ya betul. kadang kalau untuk harga juga tergantung tingkat kesulitan Ya. Ini handmade ya. Kalau ngomongnya kita sebagai handmade itu adalah karya seni gitu ya Pak ya. Iya. Dan karya seni itu kadang-kadang jujur bagi saya gitu ya, saat bertanya kenapa sih lukisan yang jelek itu bisa lakunya mahal dan lukisan yang bagus malah justru lebih murah ya kadang-kadang ya. Karena balik lagi sentuhan seni itu terkadang mengukurnya berbeda-beda teman-teman. Betul ya Pak ya. kadang namanya suatu seni juga nggak bisa dinilai gitu. Betul. Nah, kalau boleh tahu Pak, cara perawatannya kalau seandainya teman-teman beli dan cara perawatannya untuk kulit itu seperti apa sih Pak biasanya? Yang penting jangan dibiarkan di hawa lembab. Oh, oke. Tidak boleh di tempat lembab ya teman-teman ya. Kulit ini kadang musuhnya sama lembab dan air. Kalau udah lembab akan jamur, juga akan merusak kulit. Jadi paling enggak ya. 1-2 minggu sekali diangin-anginkan. Nggak Dijemur. usah dijemur matahari. Oh, diangin-anginkan ya. Angin kena hawa luar baru masuk lagi atau paling enggak kalau nyimpen pakai silika gel Oh. supaya Ya. terlindungi atau enggak lembab hawanya atau udaranya gitu. Oke, Pak, terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya boleh diizinkan untuk ngobrol banyak dan disupport luar biasa ya untuk ngobrolin tentang karya-karyanya beliau. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video saya dan yang paling pasti ada pesan-pesan Pak untuk teman-teman semua yang ada di Indonesia, Pak. Satu, masih ada harapan. Jangan pernah menyerah apapun keadaannya. Tetap semangat kawan. Oke, thank you. Masih bersama saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channelnya Sepeda Rakyat Kecil. Dengan saya Daniel. Terima kasih banyak. Bye.